Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini, saya akan membahas tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memasuki pelajaran inti, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini yakni menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Tujuan pembelajaran yang kedua menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Pengertian maaf. Kata maaf dalam Al-Quran disebut dengan al-afwu, seperti yang sedang kalian pelajari dalam pembelajaran sebelumnya. Al-afwu artinya menghapus. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada kata maaf artinya ungkapan penyesalan atau menyesal. Pentingnya menyatakan penyesalan. Menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Orang pengecut tidak akan mau menyatakan penyesalan karena ia merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, atau merasa benar sendiri atas perbuatan atau ucapannya. Syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. Mengakui kesalahan yang pernah dibuatnya, menyesali kesalahan yang diperbuat, jangan mencari alasan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang telah diambilnya. Kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Mengapa harus memaafkan? Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan penduduk akhirat. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. Memaafkan ikhlas karena Allah. Menghilangkan hak dan keinginan membalas. Tidak menuntut denda atau syarat. Menghilangkan rasa sakit hati. Tidak menyimpan dendam, menghilangkan amarah di dalam diri mereka sendiri. Sebagai umat Islam, sudah sewajarnya dan seharusnya kita meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memaafkan orang yang menyakitinya. Bahkan penduduk Taif yang melempari beliau dengan batu dimaafkan. Beliau tidak pernah menyimpan dendam di dalam hatinya. Beliau mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan, harta, dan lain-lain, hendaknya segera meminta maaf sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal baik, akan diambil oleh yang dianiaya, dan jika tidak mempunyai amal baik, maka diambil dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditangguhkan kepadanya. Setelah kita belajar tentang pengertian maaf, pentingnya menyatakan penyesalan, syarat dan adab menyatakan penyesalan, kemudian mengapa kita harus meminta maaf,
Saat ini kita sampai pada titik refleksi diri, yaitu bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita pernah memaafkan orang lain? Apakah kita pernah meminta maaf kepada orang lain atas semua kesalahan yang pernah kita perbuat? Apakah kita pernah menyimpan dendam kepada orang lain? Atau apakah kita sudah meneladani sikap pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut ini merupakan contoh-contoh orang melakukan kesalahan dan juga contoh-contoh gambar orang yang meminta maaf dan orang yang mengakui kesalahannya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.